Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aam di channel YouTube Ras Mancing. Kali ini Aam mau servis sebuah reel ya. Ini punya teman Aam. Kita lihat dari bungkusnya aja udah gahar banget ya. Kita bisa lihat dari pouchnya. Terus dari knop handle-nya kita udah bisa ngeliat di knop handle-nya itu ada logo Daiwa. Dan dari penampakan bentuknya kita udah bisa sama-sama tahu bahwa kali ini reel yang bakalan kita obrak-abrik ini kategori bait casting ya teman-teman. Dan seperti biasa alat-alat yang saya sediakan untuk saya gunakan di sini ada obeng kecil. Obeng kecil pipih ya. Teman-teman bisa lihat. Ini buat membuka spi atau ganjal. Dan di sini saya juga menggunakan kunci pas 10-12 ya. Di sini menggunakan obeng satu lagi, obeng plus. Cuma kalau Daiwa setahu dia bukan pakai obeng plus ya, dia pakainya itu obeng bintang. Nanti bakalan kita ganti karena ini obengnya bisa diganti. Oke. Dan di sini udah menyediakan grease. Ini grease Tamiya ya, cuman udah tinggal segini. Ada pinset yang ujungnya datar, nggak lancip ya. Dan ada pinset lagi di sini agak lancip tapi ujungnya ini udah modifikasi, udah tekuk. Ini gunanya untuk ngambil bearing ya. Jadi begitu dimasukin gitu tinggal dilepas gini. Nah nanti kalau kita tarik bearingnya jadi gampang kecabutnya. Oke. Dan di sini juga menggunakan kuas sebagai media untuk meratakan grease-nya nanti, karena kita kalau servis reel nggak pernah pakai grease yang terlalu banyak ya, karena itu bisa menjadi beban kinerja reel itu sendiri. Oke, langsung aja teman-teman. Ini dia reel Daiwa. Sebenarnya bukan stage ya, tapi ini pouchnya aja stage. Hanya buat candaan aja ya teman-teman. Ya, dan ini sebenarnya reel Daiwa Tatula ya, punya temen nggak tahu ini udah berapa lama nggak di servis atau ada kendala yang lain. Di sini lihat Daiwa Tatulanya masih sama ya dengan ciri khasnya, yaitu TWS nya itu dia yang sampai sekarang masih belum bisa meminang. Untuk di sebelah kanan set clipnya di sini ada adjustment untuk magnetic brake-nya ya. Dia menggunakan sistem Mag Force. Dan di sini teman-teman bisa lihat Dragstar-nya ini dia memakai bahan karbon ya.
Dan seperti biasa untuk di handle-nya menggunakan aluminium, dan di bagian knop handle-nya seperti biasa masih menggunakan rubber ya. Untuk di sisi kiri kita bisa lihat di sini ada bacaan TWS. Di sini ada tipe dan rasionya. Di sini tipenya adalah Tatula RCT100 HSL. Rasionya di 7.3/1. Dan di sini juga ada adjustment untuk knob tension ya. Ini sedikit agak berat, cuman sewajarnya, karena memang setahu saya itu kalau adjustment tension itu kok terlalu kendor, dia gampang berubah sendiri. Nah gitu teman-teman, makanya si Daiwa ini meskipun dia belum clicker, tapi memang knob tensionnya agak enak ya, menurut agak enak, bukan agak enak sih, memang seharusnya seperti ini gitu. Keset kayak apa ya aduh ya, pokoknya keset lah ya teman-teman, bisa bayangin. Jadi dia nggak gampang berubah dengan sendirinya meskipun dia belum ada klik. Dan untuk di Dragstar-nya sendiri dia sudah ada kliknya. Nah, teman-teman bisa dengar ya, dan untuk TWS-nya sendiri dengan ciri khasnya Daiwa ya, dia tidak menggunakan rel besi untuk si line guide-nya ini atau TWS-nya. Dia langsung ke bagian cover worm shaft-nya. Oke, apalagi ya teman-teman, mungkin itu aja untuk sekarang, dan kita bakalan langsung bongkar aja karena nanti malam masih ada kegiatan. Jadi kita persingkat aja videonya. Oke teman-teman, saya udah siapkan wadah ya untuk nanti melakukan pencucian kalau memang harus. Mungkin ini nanti takutnya udah lama. Nah, ini dia Mark Force nya, teman-teman bisa lihat, kemudian kelihatan ya. Mungkin saya nggak akan terlalu banyak bongkar kali ini. Ini pennya ya, kawat untuk menjaga si bearing. Nah ini dia fungsinya. Cabut si bearing ya. Di sini wanginya seperti wangi WD, tapi entah lah ya, saya kurang paham. Kita bakal cuci juga.
keluarin spoolnya. Untuk di bagian piringannya aman ya teman-teman, teman-teman bisa lihat. Nah, di bagian asnya juga aman. Mungkin kita lap aja. Bagian sini ada yang haus, mudah-mudahan kelihatan di kamera. Nah ini dia teman-teman, ada yang haus. Nah, kita bakalan buka bagian sini. Kita bisa lihat bahwa asnya ini terbuat dari aluminium ya teman-teman. Dan ini ada ring. Oke. Ini klikernya. Di sini juga ada ring. Ada ring yang kecil. Kalian bisa lihat. Kita buka bagian tension. Seperti yang saya bilang, dia bagian bodinya ini tidak menggunakan kunci plus tapi kunci min ya. Nah untuk bodi dia hanya terdapat 1, 2, 3, ada 3. Ini dia bagian dalamnya.
Ini terlalu banyak grease di bodi juga. Pernya di sini kita bisa lihat ya, ada membengkokkan. Dan kelihatan. Entah kenapa bisa begini. Ini masih lurus. Dan ini adalah one way-nya ya, teman-teman. Ini adalah bearing one way-nya. Bearing bambunya ada banyak, teman-teman. Nah, di sini ada tulisan Japan ya, di bagian bearingnya. Nggak kelihatan, tapi ini yang bacaan Japannya. Nah, ini dia untuk di bagian dragnya. Ini dia menggunakan aluminium ya, teman-teman. Kalau ini dia menggunakan carbon tack. Dan main gearnya dia menggunakan kuningan, serta di bagian bawah main gear ada drag washer juga ya, tapi sebenarnya bukan carbon tack. Nah, ini gear lever kicknya, bisa lihat. Oh, ini sepertinya kebanyakan grease. Lanjut, kita bakal angkat ini bagian pinion gearnya. Dan ini adalah bagian yoke-nya ya. Bagian yoke-nya. Oke, semua normal. Mungkin ini nanti kita nggak akan bongkar total ya, karena masih basah dan masih bagus grease-nya. Kita bakalan melakukan pencucian di bagian one way, karena ada bunyi-bunyi aneh, entah itu apa.
Wih, kotor sekali teman-teman. Pot bagian ini si tambarnya ini teman-teman harus hati-hati ya, karena di sini ini dia ada apa ya, saya seperti penendang untuk si tambarnya ini biar dia enggak mental ya. Dan dia juga ada pernya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Untuk membuka ini teman-teman juga harus membuka spi yang ini. Nah, gearnya kotor sekali teman-teman, kita cuci aja. Kayaknya kita harus bongkar semua ini. Dan di bagian tadi yang saya maksud itu adalah ini penendangnya. Dan ini ada springnya serta tatakannya ya. Maka dari itu kita harus hati-hati saat membukanya. Oke, lanjut, kita bakalan membuka bagian cover depannya. Saya kira ini bearing, ternyata ini bushing teman-teman. Berarti untuk si Tatula CT ini dia bisa di upgrade bagian worm shaftnya ya. Sebelah kanannya itu kita bisa tambahkan satu bearing, karena ini adalah bushing. Kita tinggal cari aja bearing ukuran ini ya. Next. Ternyata di bagian kiri juga dia bushing ya. Jadi ini bisa di upgrade juga teman-teman. Dia terdapat dua bushing di worm shaft. Kotor sekali teman-teman ini. Nah, ini TWS nya. TWS nya juga kotor ya. Oke, ini dia teman-teman bagian-bagian yang tadi saya udah sebutkan. Mungkin saya bakal skip aja videonya saat membersihkannya, karena untuk mempersingkat durasi ya teman-teman. Nanti kalau sudah
udah bersih semua, udah rapi semua, baru saya akan rekam kembali. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, nih ya udah bersihin semua, udah clear semua, udah kinclong. Ini main gearnya masih oke ya, jos gandos. Ini pinion gearnya, pinion gearnya juga masih bagus, nggak ada problem. Oke, ini TWS nya juga udah ganteng lagi tuh. Tadinya iya begitu deh, sekarang udah ganteng lagi, siap ngacir. Nah ini cover warm shaftnya juga udah jos gandos. Nah ini warm shaftnya. Untuk warm shaft sendiri dia kalau Daiwa itu menggunakan ini ya teman-teman, apa namanya, aluminium. Bearing-bearingnya juga udah bersih semua. Nah, tinggal kita kasih minyak atau oli. Dan untuk gear teflonnya juga masih josnya masih bagus, nggak ada problem. Di sini juga masih aman, terkendali. Dan yang terutama adalah si framenya udah kinclong. Oke, jadi tinggal kita regress lagi. Covernya juga udah ganteng. Oke teman-teman, langsung aja kita rakit kembali ya, biar nggak kelamaan juga. Kita
Kentang. Aku lah. Deh, baik. Ya, lagi. Baik. Tapi ini ya. Tak di kena rusak. Ini. Oke, ini dia ya, teman-teman. Reel yang kemarin saya servis. Kemarin saya udah tes di 0 itu saya nggak ada backlash, tapi tadi saya coba perdana awal itu di 0 backlash ya. Saya pakainya di 4 dengan lure yang kemarin sama saya tes juga dari Hamlure. Om Angki udah ready, ini udah siap buat diajak main lagi Dewa Tatulanya. Udah jadi, tinggal dijemput. Kita tes seberapa jauh range-nya. Lumayan jauh ya, sekitar berapa meter saya nggak tahu. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung terus channel YouTube Ras Mancing. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe channel YouTube Ras Mancing. Saya Aam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.